Ada beberapa bentuk gangguan bangsa jin dari kalangan setan bangsa jin terhadap manusia. Di sebuah masjid seperti ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, tapi ya pesantren tidak lepas dari peristiwa interaksi dengan bangsa jin. Aku berkata, kata Imam Ibn Hajar, wa amma kaunuhum yaskununa fil hammamat fahadha amrun qad dallat alaihi al-adillah. Adapun mereka itu tinggal di WC-WC, para jin itu tinggal di WC, ini sebuah perkara yang memang dijelaskan dengan dalil. Ada pengalaman, pengarang, beliau berkata, wa adhkuru anni dhata yawmin kuntu fi manzili ahadil ikhwah falamma tala'al fajar dakhaltul khala min ajli wudu' فإذا بي أسمع صوت الشخير كأن أحدا نائم بجنابي في الخلاء ولا أرى أحدا. Aku ingat suatu hari aku ini nginep di rumah salah seorang ikhwah. Ketika fajar sebelum subuh, aku masuk ke WC untuk berwudu. Tiba-tiba di WC aku mendengar seperti suara orang mendengkur. Tertidur di sampingku, tapi aku tak melihat ada orang di sana. Cuma kerekna kedengaran. Nanti akan kata muallif, waqad kuntu a'lamu suwaran min idha'ihim fi hadzal manzil. Aku melihat ada beberapa gangguan kepada penghuni rumah di rumah ini dari kalangan setan. Maka aku pun berupaya untuk membantu penghuni rumah dari godaan setan tersebut. Nanti cerita tentang apa yang dialami oleh penulis ini akan diterangkan dalam bab khusus suwarun min idha'ish syayatin lil ins. Ada beberapa bentuk gangguan bangsa jin dari kalangan setan bangsa jin terhadap manusia. Dan ada gangguan itu di rumah-rumah orang. Dan ada antisipasi caranya agar mereka tidak mengganggu lagi atau diusir dari rumah tersebut. Tidak semua jin tinggal di tempat-tempat najis. Itu adalah hanya jin-jin kafir yang disebut dengan syaitan. Adapun jin-jin muslim, mereka dimuliakan dari tempat-tempat tersebut. Berkata Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hum yakhtalifun fal jinnus salihun yaskununa fil masajid wa fil amakinis salihah wal jinnul fasidun al-qadarun yaskununa fil hammamat wa fil mawadi'il qadarah. Jin itu berbeda-beda. Di kalangan jin ada yang soleh. Jin yang solehnya tinggalnya di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang baik. Kadang-kadang ada orang mendengar, bahkan kadang melihat malam-malam jam 1, jam 2 di sebuah masjid seperti ada yang sholat, ada yang baca Al-Quran, tapi dilihat tidak ada. Tidak ada siapapun. Mungkin itu jin yang soleh. Mereka tinggalnya di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang baik, yang bagus. Mungkin di pondok-pondok pesantren, mungkin di madrasah-madrasah yang biasa orang beribadah di sana baik dalam bentuk belajar mengajar, berzikir, membaca Al-Quran. Jin-jin yang soleh menempati juga tempat di sana. Makanya kadang-kadang atau bahkan sering dunia pesantren tidak lepas dari peristiwa interaksi dengan bangsa jin. Sejak zaman baheula eta teh sampai zaman sekarang, iya mungkin coba tanya ke para santri.
Ada nggak pengalaman mistis di pondok? Selalu ada. Karena apa? Karena ada jin-jin soleh di sana. Ikut belajar, ikut menghafal Al-Quran. Ya, ikut. Karena itulah, maka tidak perlu takut. Mereka itu sesama santri juga yang sedang mondok bersama santri dari kalangan manusia. Dan itu pengalaman yang berharga bagi para santri. Kalau umpamanya para santri mengalami peristiwa-peristiwa mistis, interaksi dengan jin, ada gangguan, itu pengalaman berharga. Nanti datang beritanya ini ke para ustadz. Ustadz diterangkan dari sisi syar'i begini cara menanganinya. Akhirnya mereka bisa mengatasi sendiri masalah itu. Nanti setelah mereka lulus jadi ustadz terjun ke tengah masyarakat. Di tengah masyarakat bakal ada kasus-kasus dengan kalangan bangsa jin, perdukunan, tukang sihir, dan seperti itu. Sudah ada bekal, baik bekal mental ataupun ilmu untuk menghadapinya. Inilah penjelasan tentang tempat-tempat tinggal jin. Jadi kalau kalau jin-jin yang jahat, yang kufur, setan menempati WC. Menempati tempat-tempat kotor seperti kandang unta, seperti jarian itu TPS, tempat pembuangan sampah atau WC-WC umum dan yang sejenisnya. Adapun jin di kalangan yang solehnya menempati tempat-tempat yang baik. Di antara tempat yang disukai oleh setan adalah tempat perbatasan antara panas dan teduh, terang dan gelap. Kalau siang hari matahari bersinar, ada bayangan dari bangunan, bayangan dari pohon-pohon atau benda-benda besar. Nah, bayangan ini otomatis membuat batas antara mana yang teduh, mana yang panas. Setan itu suka berada di perbatasan panas dengan teduh. Atau kalau malam hari ada lampu, ada bagian terang, ada bagian gelap. Setan senang berada di perbatasan antara gelap dan terang. Sebagaimana larangan Nabi SAW, kita dilarang duduk atau berdiam diri di tempat yang menjadi perbatasan antara terang dan gelap atau panas dan teduh. Karena itu ada setan di sana, bisi kadupak. Bisi apa kadupak teh terdupak oleh kita, tersenggol dan seterusnya, nanti bisa marah mereka kemudian bisa menyerang. Karena itu jangan tinggal di tempat seperti itu. Itulah beberapa penjelasan tentang tempat jin menetap.